Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bunda sudah hadir semua. Baik, kita akan mencoba membahas kembali materi berikutnya, yaitu kegiatan seni kriya untuk anak usia dini. Ya, yang akan kita paparkan adalah seperti berikut ini. Ada tujuan penyampaian materi, apa itu seni, dan lain-lain. Baik, Bunda. Nah, keterkaitan antar materi seperti yang kemukakan pada materi-materi yang lalu, saling berkaitan erat, ya. Baik, apa tujuan kita mempelajari materi ini? Tujuannya sama dengan itu yang oke. Nah, Bunda, kita lihat apa itu seni. Seni adalah sebuah proses yang menggunakan kreativitas. Nah, kalau kita melihat di sekolah Bunda, bidang pengembangan seni itu cukup luar biasa disukai anak-anak. Karena mengapa? Di bidang pengembangan seni itu anak-anak tidak merasa bosan, ya, kalau kerjanya itu beraneka ragam. Tapi kalau hanya cuma mewarnai, menggunting, ya, anak-anak yang kreatif tetap protes. Bunda, kenapa ini saja kerjanya? Begitu. Nah, Bunda cantik, ya, kurikulum sekarang menuntut kita untuk lebih kreatif. Nah, kalau kita di sekolah atau di taman kanak-kanak yang menggunakan sentra, nah, sentra bahan alam itu sangat disukai anak. Karena mengapa? Di situ anak bisa bereksplorasi. Juga sentra seni, anak sangat menyukainya. Karena mengapa? Kita langsung terjun dan mengenal benda-benda yang ada di sekitar dan kita berkreatif dengan benda-benda tersebut. Nah, apakah sekarang di masa pandemi ini kita bisa melakukan di rumah, Bunda Cantik? Nah, tugas Bunda Cantik mengarahkan bunda-bunda di rumah untuk melakukan kegiatan seni. Ya, bisa melakukan menempel biji-bijian, kemudian membuat patung dari koran. Nah, pada hari ini kita berbicara seni kriya. Seni. Nah, kemudian kita lanjut di sini dulu. Kemudian melalui kreativitas, anak dapat membangun imajinasi, menyalurkan ide, berekspresi, bereksplorasi, dan bereksperimen. Nah, sering terjadi kepada anak didik kita, Bunda, kita banyak melarang. Tidak boleh begitu, Bunda maunya begini. Nah, sekarang tidak boleh begitu, Bunda. Kasih kesempatan. Dia mengembangkan idenya, dia bereksplorasi dengan kemauannya, dia akan mencoba apa yang ada di pemikirannya. Jadi tidak usah ditahan-tahan, ya, tidak usah tidak usah kalau bahasa kita nih, usah dipatok ini aja nak buat ini, tidak. Nah, Bunda, silahkan Bunda tulis di WA, ya, kegiatan seni seperti apa yang sudah Bunda laksanakan di lembaga binaan Bunda. Silahkan Bunda tulis di WA, ya. Baik, Bunda, kita lihat berikut. Nih, seni kriya merupakan cara bagi anak untuk mengidentifikasi, membangun, dan menghubungkan antara pengetahuan, minat, pengalaman, dan kemudian mengekspresikannya melalui sebuah
berkarya. Nah, anak-anak yang kreatif ya dia berpikir lebih ke depan. Ini apa ya yang bisa aku buat? Nah, dia lebih banyak berbicara pada dirinya. Ini kalau aku buat ini jadinya. Nah, dia pingin mencoba. Ya, nanti Bunda Guru juga mengarahkan Bunda di rumah, biarkan anak berbuat apa menurut keinginan dia, sehingga kita sudah dapat melihat hasilnya. Oh begini, oh begitu. Nah, baru kita melakukan tanya jawab kepada nanda-nanda kita yang ada di rumah. Oke, kita lanjut. Nih, mengapa perlu kita mempelajari seni ini? Bunda dapat melihat sebagai refleksi pengembangan kognitif, penyelesaian masalah, berpikir kritis, memprediksi dan mencoba sesuatu yang baru. Nah, berpikir kritis di mana anak ingin mencoba dan mencoba sehingga menghasilkan sesuatu bentuk yang ada di pemikiran dia. Kemudian mengembangkan kemampuan motorik sebagai bekal untuk kemampuan menulis, koordinasi anggota tubuh, kelenturan, dan gerakan yang dapat mendukung tumbuh kembangnya. Nah, bagaimana mengembangkan kemampuan motorik yang sebagai bekal untuk kemampuan menulis? Tangan yang digunakan untuk berbuat ini akan melatih untuk memegang pensil, untuk menarik tulisan-tulisan yang rapi. Ini motorik halus. Koordinasi tubuh di mana, oh ini sudut ini, dia harus membalikkan badan atau membalikkan kertas. Kemudian kelenturan dan gerakan-gerakan yang dapat mendukung. Bagaimana kalau dia menggunakan, kalau kita di sekolah finger painting, bagaimana motorik halus dia bergerak dengan rapi dan terarah. Nah, kemudian sebagai salah satu cara berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan dan emosi. Bunda Guru, tidak usah kita melihat jauh, seni di sekolah saja yang kita laksanakan, misal mewarnai. Nah, kalau anak sedang tidak mood, ya, Bunda memberi contoh gambarnya bagus, warnanya menarik. Nah, begitu kita kasih LK, apa hasilnya? Oh, gambarnya tadi buah apelnya yang merah, hijau, dia membuat mewarnai buah apelnya hitam. Coba kita dekati anak tersebut, kita tanya, mengapa sayang? Kenapa Andi mewarnai buah apelnya hitam? Si anak menjawab, suka-suka aku Bunda. Aku marah. Aku tidak suka. Jadi dia mengekspresikan perasaan dan emosinya melalui warna buah apel. Nah, si Bunda Guru harus memahami itu. Begitu juga nanti pembelajaran di rumah. Si Bunda yang ada di rumah harus memahami anak. Oke, mengembangkan kemampuan bahasa lah. Apa hubungannya seni dengan bahasa? Ada Bunda. Dia dapat mengungkapkan hasil dari suatu seni yang dibuatnya, dia akan dapat mengkomunikasikan kepada kawan-kawan terdekat atau kepada bu guru atau kepada mamanya di rumah, Ma, aku buat ini hasilnya. Nah, kita akan lihat bagaimana kemampuan dia menggunakan bahasa untuk menyampaikan itu. Baik, kemudian membangun kemampuan kerjasama dan apresiasi. Kalau kita bekerja, kalau kita di sekolah menerapkan kerja berkelompok, tentu kita melihat ada anak yang tidak mau dekat-dekat dengan kawannya, aku jauh aja lah. Nah, ada anak yang tidak mau kalau kita memuji kawannya, wah Andi hebat ya, ini bisa mengatur begini. Nah, kita dapat melihat anak-anak yang tidak bersedia kita memberi apresiasi kepada kawan yang di dekatnya. Baik Bunda, kita lanjut nih.
dua jenis karya seni kriya. Seni kriya ini berbentuk bunda. Nah kalau kita katakan kalau orang dewasa berbentuk 3 dimensi, apakah anak-anak bisa membuatnya? Bisa bunda. Nanti kita bahas berikutnya. Baik, ini perbedaan seni berbasis proses dan hasil. Nah, kalau berbasis proses, tidak ada instruksi atau langkah-langkah perbuatan. Apa itu maksudnya, Bunda? Nah, kalau seni berbasis proses, di mana anak membuat suatu seni itu, dia tidak diarahkan oleh guru atau bundanya. Dia tidak mengikuti langkah-langkah yang diharuskan oleh guru atau bundanya. Akan tetapi, dia dengan ide sendiri mengeksplorasi hasil karya itu sampai berhasil menjadi suatu bentuk. Nah, kalau seni berbasis hasil, kita lihat ada instruksi dari bunda guru atau bunda di rumah. Dedek harus buat seperti ini ya. Ini ada bahan-bahannya, ini ada, tidak boleh ditukar-tukar. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada contoh yang harus diikuti anak. Ya, dia berbuat dengan idenya, dengan kreativitasnya sendiri, dengan imajinasi yang ada di pemikirannya, dia membuat suatu benda. Nah, kemudian kalau seni berbasis hasil, ada contoh. Ini ada boneka dari koran. Nah, anak ibu atau dedek di rumah buat seperti ini ya, susun ini ya. Nah, ini sering terjadi membosankan memang pada anak. Kemudian tidak ada benar atau salah kalau seni berbasis proses. Ya, tidak perlu kita takut nanti salah, aku buat ini tidak benar. Tidak. Karena itu adalah idenya, kreativitasnya. Ya, sesuai dengan yang ada di pemikirannya. Sedangkan seni yang berbasis hasil, tentu ada salah benarnya. Karena mengapa? Ada contoh yang harus dilihat, ada contoh yang harus diperhatikan. Oh, telinganya di sini, anak membuat telinganya agak naik. Nah, salah dong ini punya bu guru telinganya rata, ini telinganya kecil ini. Nah, itu dia ya, itu seni berbasis hasil. Kemudian berfokus pada pengalaman dan eksplorasi alat, media, dan material. Ya, dia hanya terfokus pada alat yang digunakan, media dia, material dia, ini dia, apa yang akan aku buat. Ini mau diapakan, itu mau diapakan. Nah, sementara ini yang seni berbasis hasil, hasil akhir setiap anak terlihat serupa, sama dengan alat dan bahan yang disiapkan guru dan bundanya. Nih hasilnya sama persis seperti punya bunda, sama seperti punya bu guru. Nah, kalau seni berbasis proses tidak. Hasilnya berbeda-beda karena itu adalah ide dan kreativitasnya. Kemudian hasil karya unik dan original ya, karena itu memang ciptaan sendiri, ide sendiri ya, tentu aneh ya. Nah, kalau yang ini, kalau seni berbasis hasil ya, hasil akhir setiap anak serupa. Hasil ini ada hasil akhir yang sudah diharapkan ya. Kemudian menghasilkan pengalaman yang rileks dan menyenangkan ya, tentulah ya rileks dia. Karena mengapa? Kita contohkan pada diri kita, kalau kita ingin membuat sesuatu dengan ide kita, wah senanglah aku berbuat ini dengan, misalnya kita ambil contoh yang paling awam ini, plastisin. Aku mau bentuk ini sesuai dengan senang kita berbuat. Nah, sementara kalau seni berbasis hasil ada contoh, tentu kita ribet. Gimana ya ini menarik kaki boneka ini? Gimana persis ini seperti punya bunda atau punya bu guru nih? Malas deh. Nah, akhirnya nanti itulah ujung timbul kebosanan. Karya seni menggambarkan dan menunjukkan ekspresif dan perasaan anak. Luar biasa, dia mungkin akan inilah hasil karyaku. Apalagi yang kita lanjutkan dengan memuji dia, subhanallah,
anak bu guru bisa membuat ini, apa ini sayang? Nah, kita tanyakan dengan bahasa-bahasa yang memancing bahasa dia. Ayo, ini Bunda Guru mau bertanya atau Bunda Mama mau bertanya, warna ini mengapa harus yang ini? Kalau yang ini bagaimana? Nah, kemudian kalau seni berbasis hasil guru-guru mungkin perlu memperbaiki kesalahan ya. Begitu juga Bunda di rumah ini salah sedikit nih. Ayo kita kempeskan atau begini. Tentu. Kemudian ide-ide tidak dapat dicari dari internet. Karena mengapa? Ide ada di pemikiran anak masing-masing. Ya, kemudian kalau misalnya yang berbasis hasil, kita bisa mencari di internet. Kita mau buat boneka, menempel boneka dengan ini. Kita tinggal bertanya, Mbah Google, ini bagaimana? Itu akan keluar. Oke, lanjut. Apa saja yang harus disediakan guru atau orang tua? Nah, kita akan menyediakan lingkungan rumah yang menarik minat untuk berkreasi. Misalnya halaman kita ya, walaupun halaman kita kecil, tapi bersih, ya, ada bunga-bunga, sedikit ada kerikil-kerikil, sehingga anak tertarik untuk bereksplorasi dengan lingkungan rumah. Kemudian tata alat dan bahan dengan menarik sehingga terlihat oleh anak dan mudah dijangkau ya. Kalau kita bermain di teras atau di garasi, susun alat itu semenarik mungkin. Jangan diletakkan tinggi. Dedek, ini mangkok-mangkoknya, gelas-gelasnya ada. Nah, tidak, jangan terlampau tinggi karena anak tidak mampu menjangkau itu. Kemudian sediakan alat-alat yang beragam di sekitar rumah, baik warna, fungsi, tekstur, ukuran, bentuk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, guru atau orang tua memberikan anak kebebasan untuk berkreasi ya, tentu itu ya. Kemudian guru dan orang tua memastikan suasana yang nyaman, santai, dan mengasyikkan ketika anak sedang berkreasi ya. Tentu diperhatikan bagaimana dia duduk, jangan terlalu menjongkok ya. Dia bisa beristirahat, dia bisa bisa timbul kreasi di situ karena dia duduk dengan suasana aman, nyaman ya. Kemudian selanjutnya sediakan tempat, alat dan bahan yang dapat memancing rasa ingin tahu anak dan kebebasan untuk berekspresi walaupun sederhana. Ya, yang jelas tataannya itu menarik. Oke, Bunda Guru. Nah, selanjutnya menggambar atau melukis. Nah, kalau kita di satuan pendidikan atau di taman kanak-kanak, kita sudah sering melakukan ini. Nah, bagaimana sekarang? Tugas kita, para pendidik, ayo menghubungi orang tua murid. Ayo, Bunda, pada hari Minggu ini si Dede akan mengerjakan ini tugasnya, Bunda. Nah, bahan-bahan yang digunakan silakan Bunda cari yang mudah saja. Kalau misalnya tidak terjangkau yang dituliskan di RPPM atau yang di-sharekan, ayo Bunda cari lain yang mudah. Ini dia. Ada krayon, jangan krayon terus. Ya, jangan spidol terus, kasih warnai terus, nanti bundanya warna. Jangan. Bu guru juga membuat RPPM-nya harus bervariasi ya, supaya anak lebih lebih senang. Jangan kita hanya mengacu ke LK saja ya. Jangan. Di masa pandemi ini lebih baik hilangkan LK. Yang sangat-sangat dibutuhkan adalah karya nyata, langsung bereksplorasi dengan lingkungannya, dengan bahan-bahan yang ada, bereksperimen sehingga menimbulkan kepuasan batin pada anak, kepuasan pada kita orang tua, dan guru terutama sama sekali. Oke, lanjut. Nih, karya seni 3D, 3 dimensi Bunda. Nah, kalau misalnya susah Bunda, aduh
potongan-potongan kayu ini di mana mengambil nanti anak bagaimana? Ayo sediakan, tidak usah besar-besar. Tripleknya, sponnya, Lego yang sederhana, kalau yang mahal tidak usah dibeli. Pipa bekas, tutup botol, gelas-gelas plastik, kardus-kardus atau box. Kemudian kita bisa mengumpulkan koran yang tidak terpakai. Nah, cara membuat boneka dengan koran direndam, kemudian di blender, gunakan sabun, lem. Nah, diamkan sekejap dia bisa dibentuk. Begitu kita harus kreatif. Kemudian tanah liat dan pasir. Nah, kalau misalnya di daerah-daerah perkampungan atau ya agak-agak ke pesisir, itu tanah liat itu mudah dicari. Ya, kalau daerah-daerah ya yang sulit tanah, bisa dengan pasir halus, ya dimasukkan ke dalam box kecil yang murah-murah saja, Bunda, tidak usah mencari yang mahal-mahal. Oke, berkreasi dengan tanah liat dan pasir. Tanah liat dapat diganti dengan playdoh, buatan pabrik atau buatan guru, atau tepung terigu, dan lain sebagainya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke, kita lanjut. Nih, biarkan mereka bereksplorasi. Ini kalau di sekolah kita berkelompok-kelompok. Nah, kalau kita di rumah mungkin si Dedek atau ada teman dekat rumah, ayo bekerja bersama. Jika tidak ada, ayo dengan didampingi bunda atau kakaknya. Ya, ini sudah berapa nih? Menggunakan jari, menggulung clay, memukul clay, memotong pelayan, menambah dengan lospat, biji-bijian Bunda ya. Kemudian yang bisa dibentuk, yang bisa dirubah, yang bisa dicabut, lospat. Nih menumpuk, menumpuk menjadi apa nih? Menjadi boneka segala macam. Baik Bunda. Kita lihat nih, bagaimana berbicara dengan anak tentang hasil karya. Nah, tentu Bunda yang kita datang, oh jeleknya gambar jangan. Oh, warna hijaunya sangat terang. Campuran warna apa saja yang digunakan. Nah, itu sudah melatih nanti dia membukakan bahasanya, melatih dia berkomunikasi. Wah, cara kamu menggunakan krayon kali ini berbeda. Apakah hasilnya sama dengan yang biasa? Yang memancing dia untuk berkomunikasi, untuk mengungkapkan apa yang dia buat. Yuk kita coba lagi yuk. Bagaimana kalau seandainya warna ini dicampur ini? Nah, nanti apa hasilnya warna? Yuk kita buat yuk. Nah, begitu dan lain sebagainya. Oke, Bunda. Nah, inilah dia paparan mengenai seni kriya ya yang bisa kita lakukan di rumah. Mudah-mudahan Bunda Guru bisa menerapkan kepada wali murid. Nah, kemudian tolong tugas Bunda Guru nanti ditulis di WA. Silahkan buat 2 kegiatan yang menstimulasi kemampuan anak yang dapat dilakukan. Silahkan buat 2 kegiatan seni kriya yang dapat dilakukan di halaman rumah. Tulis bahannya dan langkah-langkah kegiatan. Demikian Bunda Cantik, silakan di-share di WA. Ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua dalam melakukan proses pembelajaran belajar di rumah. Mudah-mudahan anak kita ya tetap tidak membosankan dan tetap dia bersemangat di rumah bersama Bunda di rumah. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.